Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Hanandani. Saya adalah mahasiswa Unwaha Jombang, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku bisnis online shop yang ada di Jombang. Untuk Mbak Syafiralina sebagai pelaku pebisnis online shop di daerah Jombang, bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Syafiralina Maulidia. Saya berdomisili di Jombang, berusia 21 tahun. Saya juga kebetulan mahasiswi di Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah semester 6, dan saya juga sebagai wirausaha ya, lebih tepatnya, atau bisnis online shop sejak 2020. Ya, Mbak Syafiralina, mungkin Anda bisa sedikit menjelaskan bagaimana awal mula Anda memulai bisnis online shop ini. Ya, yang pertama itu aku ikut orang. Terus selama kelamaan kan bisa tuh dari kayak belajar dari orang yang tak ikutin. Jadi aku itu 2 jalur, ikut orang sama buka sendiri. Soalnya kan udah tahu caranya. Oh ya. Setelah itu berjalan, awalnya sepi, lama-lama alhamdulillah lancar tanpa promosi. Biasanya kan kalau di Shopee kan harus pakai iklan Shopee dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah mungkin dari judul, dari foto produk, dari produk yang saya kirim itu memuaskan pembeli. Akhirnya banyak yang repeat order. Akhirnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya ada, bisnis itu pasti ada itunya, kayak ruginya itu pasti, kayak barangnya pecah di jalan atau rusak di jalan, atau orangnya kalau COD nggak mau menerima, itu pasti kan diretur ke seller. Itu udah juga sering sekali. Jadi awal mulanya itu yaitu ikut orang, lama-lama Buka bisa sendiri. ya terus buat sendiri. Oh, ya. Ya, tadi Mbak bilang kalau pertamanya Mbak ikut orang, kemudian buka sendiri, jualan sendiri. Nah, yang Mbak buka ini jualan apa kira-kira? Ada banyak mas, salah satunya itu yang aku ikut orang itu awal mulanya itu jualan papan tulis sekolah gitu. Dari ukuran yang kecil sampai yang besar, itu udah jalan, akhirnya memberanikan diri untuk ambil produk lain selain itu. Salah satunya ya ini baju. Jadi aku ambil ke Jawa Tengah, produknya ambil di Jawa Tengah. Terus aku ikutin kayak yang di papan tulis, aku diposting. Ya alhamdulillah berjalan, tapi lebih rame ke papan tulisnya, kan udah lama juga gitu. Oh ya. Ya, kemudian untuk strategi pemasarannya jualan online shop ini bagaimana kalau menurut Mbak ini sendiri? Kalau strategi jualannya sih seperti ketentuan di Shopee aja. Kalau posting seperti itu, ikutin step yang ada di Shopee aja. Berhubung ini kan lagi marak-maraknya TikTok Shop nih, jadi aku juga lagi posting di TikTok Shop. Alhamdulillahnya juga berjalan di TikTok Shop, di Shopee juga berjalan, alhamdulillah. Itu semua ya itu menyesuaikan sama algoritmanya Shopee dan TikTok aja. Jadi nggak pakai nggak pakai biaya iklan. Alhamdulillah tetap pecah telur, tetap terjual juga setiap harinya. Alhamdulillah ada penjualan itu. Jadi kalau strategi khususnya sih nggak ada ya. Aku lebih ke ikutin aja step-stepnya di TikTok sama di Shopee gitu. Oh ya. Ya, kemudian bagaimana cara Anda mengelola keuangan dalam bisnis online shop ini? Ya, kalau tentang pengelolaan keuangannya itu saya
pakai ini. Kalau di Shopee sama TikTok itu kan ada itunya, apa namanya, rekening seller namanya. Nah, itu saya endepin semuanya, saya ambil cuma yang laba kotor. Jadi contoh aku pakai modal 300.000, terus jadi uangnya jadi 500.000. Jadi yang aku ambil cuma yang 300 uang modal tadi aja. Nanti yang 200 itu aku biarin. Kan itu apa namanya, laba bersih kita kan. Jadi itu udah aku taruh di apa namanya, rekening seller itu tadi. Yang kemudian apakah ketika Anda melakukan bisnis online shop ini menemukan tantangan ketika berjualan? Iya, kalau tantangan sih pasti ada ya Mas. Salah satunya itu kayak salah satunya rasa malas pastinya ya. Soalnya di sini saya juga mengelola sendiri. Terus itu paling besar rasa malas, sama ini kayak apa ya, orang ikut-ikut gitu, kayak teman ikut itu bisa jadi sumber apa namanya, tantangan. Soalnya pasti kita nanti gimana strategi kita biar penjualan kita yang lebih tinggi daripada orang yang ikut-ikut sama kita. Itu sih tantangannya. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari Mbak Syafira ketika menjalani bisnis online shop yang sedang dilakoni saat ini. Ya, untuk pertanyaan terakhir Mbak Syafira, mungkin Mbaknya mempunyai sedikit motivasi untuk para pebisnis yang ingin menjalankan bisnis sendiri seperti Mbak. Ya, hitungannya pebisnis pemula. Mungkin Mbaknya mempunyai motivasi atau tips, monggo. Kalau tipsnya, yang pertama kita harus memulai sesuatu dari hal yang kita sukai ya. Kita harus percaya diri terhadap apa yang kita lakoni ya. Terus kita harus memulainya dari hal yang terkecil. Jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil, karena hal-hal kecil jika disepelekan nanti besar akibatnya ya. Terus jangan lupa fokus sama satu tujuan. Kalau satu tujuan sudah tercapai, kita jalani tujuan yang kedua. Terus jangan malu untuk bertanya kepada seseorang, apalagi seseorang yang sudah lebih bisa atau lebih mumpuni dalam hal berbisnis itu tadi. Itu sih apa namanya, motivasi yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit motivasi yang diberikan oleh Mbak Syafira untuk teman-teman yang ingin melakukan sebuah bisnis sendiri yang ingin dijalankan sebagai pebisnis pemula. Ya, intinya kita itu sebagai pebisnis pemula jangan sampai untuk bermalas-malasan ketika ingin memulai awal bisnis. Khususnya untuk pemuda-pemudi sekarang yang sukanya nganggur, rebahan aja di rumah, ya mungkin bisa mengikuti tips dari Mbak Syafira tadi ini. Ya mungkin untuk wawancara kali ini cukup sekian dari saya dan Mbak Syafira selaku pebisnis online shop di daerah Jombang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.